Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian sehat semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan pertemuan tentang masuknya agama Islam. Ya, semangat, tetap semangat untuk mencari ilmu. Jangan lelah untuk belajar. Oke, sekarang kita masuk proses masuk dan berkembangnya agama Islam Indonesia. Untuk kalian ketahui bahwa ini bukan pelajaran agama ya, bukan pelajaran agama tapi pelajaran sejarah Indonesia. Nah, di dalam sejarah Indonesia itu kita ada belajar tentang agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan agama Kristen. Ya, seperti itu. Jangan salah menganggap ini nanti pelajaran agama, bukan sama sekali. Nah, di sini tentang sejarah masuknya Islam. Kemarin kita dah masukkan sejarah masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, sekarang bagaimana masuknya perkembangan Islam ke Indonesia. Sebelum kita lanjutkan ya, ada sekilas tentang agama Islam, sekilas info istilahnya ya, bukan secara mendalam karena ini kita bukan pelajaran agama, tapi kita adalah pelajaran sejarah Indonesia. Nah, sekilas info tentang Islam. Agama Islam itu lahir di Mekah ya, di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW ya. Beliau diutuskan Allah sebagai manusia pilihan ya untuk menyampaikan agama Islam kepada umatnya. Nah, pada saat itu beliau diutuskan ditemukan oleh seorang malaikat Jibril ya. Saat itu beliau berada di Gua Hira lagi bersemedi sendiri di sana. Beliau pada masa itu pada bulan Ramadan, yaitu pada tahun 610 Masehi ya. Beliau berusia 40 tahun. Nah, setelah Jibril menemukan beliau di Gua Hira, terjadilah dialog antara Jibril dan Muhammad ini tadi. Nah, sementara Muhammad tidak bisa membaca, ya, kita bisa membaca, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bisa membaca. Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, Iqra, bacalah." Muhammad bingung, apa mau dia bacakan sementara tidak bisa sama sekali membaca. Akhirnya pada masa itu beliau berumur 40 tahun, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan pada saat itulah dimulakan Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan pada saat itu pula turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur diturunkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sampai saat ini. Sekitar tahun 613 Masehi. Nah, sebelum 16300 Masehi tadi ya, tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad itu ditemukan Jibril itu tadi, beliau sudah diangkat menjadi Rasul ya. Beliau menerima Islam, menyebarkan Islam secara diam-diam. Karena mengapa? Pada saat itu di kota Mekah, suku yang paling berkuasa itulah suku Quraisy. Nah, suku Quraisy itu takut kalau mereka itu tergeser oleh Muhammad itu pada mulanya. Tapi setelah 3 tahun, yaitu 613 Masehi, Muhammad sudah terang-terangan menyebarkan agama Islam kepada penduduk Mekah pada saat itu. Namun tetap mendapat tentangan dari suku Quraisy. Mengapa? Karena suku Quraisy takut agama mereka tergantikan. Pada masa itu mereka menyembah berhala seperti itu, ya. Nah, sekitar 13 tahun ya Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Mekah pada saat itu. Yang pertama sekali ikut Islam ajaran Muhammad adalah Siti Khadijah dan teman-teman terdekatnya. Nah, setelah 13 tahun beliau menyebarkan di Mekah, akhirnya beliau pindah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam di sana. Nah, penyebaran Islam di sana berlangsung secara damai, tidak ada tantangan seperti di Mekah oleh suku Quraisy itu tadi. Nah, kepindahan Muhammad ke Madinah itulah dikenal dengan hijrah. Nah, di dalam penanggalan Islam dikenal dengan tahun Hijriah. Ya. Nah, terus selanjutnya pada saat itu Muhammad di Madinah, di Mekah masih jadi kekacauan. Sedangkan kiblat orang Muslim itu, orang Islam Sunni itu ada di Ka'bah, ada di Mekah. Akhirnya Muhammad kembali ke Mekah, Muhammad menguasai suku Quraisy itu tadi sampai mereka itu mengikuti Islam oleh Muhammad dan Ka'bah bisa diselamatkan. Oke, nah itu tadi sekilas info tentang asal mulanya Islam di dunia ya. Yang pertama sekali tadi di tanah Arab, yaitu di Mekah. Nah, seperti saya katakan di atas tadi, ini bukan pelajaran agama ya. Jadi kita ambil sekilas info bukan secara mendetail tapi secara garis besar. Nah, sekarang kita bahaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia.
Itu ya, tentang masuk Islam Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Indonesia itu melalui teori-teori. Seperti minggu-minggu kemarin, saya sudah katakan di agama Buddha juga melalui teori-teori. Nah, Islam juga melalui teori-teori. Nah, teori di sini ada 3 teori, yaitu 1 teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Oke, untuk pertama kita bahas teori Gujarat. Di sini teori Gujarat didukung oleh Snaphakranya, Sutherham, dan Ficke. Nah, menurut mereka bertiga ini, masuknya Islam ke Indonesia itu di sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Persia. Nah, para pedagang itu tadi jelas beragama Islam ya, beragama Islam, masuklah ke Indonesia sekitar abad ke-13. Nah, ingat sebelum kita lanjut ke teori selanjutnya, bahwa para pakar teori ini ya, seperti Snaphakranya dan rekan-rekannya ini, mereka itu mengungkapkan misalnya abad sekian, abad ke-13 itu ada buktinya ya, ada faktanya. Jadi setiap teori nanti ada bukti yang mereka kemukakan oleh pakar sejarah itu tadi. Oke, mengapa mereka mengatakan abad ke-13? Di sini mereka temukan bukti ya. Bukti gini, ada 2 bukti, yaitu adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, yaitu pada masa itu sebagai Sultan Samudra Pasai ya, yang berangka tahun 1297, yang bercorak Gujarat atau India. Jadi di batu nisan makam Sultan Samudra Pasai itu tadi, Malik Al-Saleh, berangka tahun 1297, bertulisan Gujarat atau bercorak India. Itu bukti pertama. Bukti kedua, mengapa mereka bertiga mengatakan bahwa Islam masuk abad ke-13, yaitu ada catatan Marco Polo. Marco Polo itu seorang musafir dari Venesia ya. Marco Polo singgah di Aceh, tepatnya di Perlak ya, di Perlak tahun 1292, dan di sana Marco Polo mengatakan sudah banyak ditemukan penduduk-penduduk yang beragama Islam. Sekarang teori kedua, teori Mekah ya. Bahwa kita katakan tadi, setiap pakar itu mempunyai alasan mengapa teori itu masuk, ada alasan mereka ya. Teori Mekah yaitu didukung oleh Buya Hamka dan C.V. Van Lier. Nah, menurut mereka berdua, Islam itu masuk ke Indonesia adalah abad ke-7. Nah, kalau tadi di atas abad ke-13 ya, ini abad ke-7. Nah, langsung datang dibawa oleh pedagang dari Arab atau dari Mekah. Ya, itu menurut mereka. Terus buktinya, nah bukti memperkuatkan bahwa mereka mengatakan masuk abad ke-7 itu tadi, di sini ditemukan bahwa ada pemukiman Islam di Baros, di Sumatera bagian barat itu, di Baros ini perbatasan daerah Medan ya, ditemukan pemukiman Islam di sana, di sebelah pantai barat itu tadi. Nah, selanjutnya teori ini menganut mazhab Syafi'i. Ini mazhab saat itu merupakan mazhab terbesar di Mesir dan di Mekah. Oke, balik lagi ke atas tadi, bahwa ini bukan pelajaran agama Islam ya, tapi kita mengetahui bahwa di dalam Islam itu dikenal dengan 4 mazhab: Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi ya. Kalau untuk memperdalamkan, silakan kita memperdalamkan agama Islam, karena sini hanyalah sekilas info tentang sejarah Islamnya masuk ke Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya, bukti selanjutnya ya, Buya Hamka dan Van Lier mengatakan abad ke-7 tadi ditemukan gelar Al-Malik. Nah, gelar Al-Malik dipakai oleh Sultan Samudra Pasai pada saat itu. Sementara gelar Al-Malik ini dipakai di Mesir pada masa itu. Oke. Selanjutnya, ditemukan makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Di sini sudah tahun 1082, dan sini mengatakan bahwa beliau adalah seorang wanita yang sudah memeluk agama Islam, dan banyak lagi makam-makam ditemukan di daerah Majapahit. Oke, next, teori ketiga ya. Teori ketiga, teori Persia. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa para pedagang masuk ke Indonesia itu ya, datang dari luar, Persia, Arab, Mekah, seperti itu. Mereka datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Ingat sekali lagi, berdagang bukan menjajah ya, berdagang. Yang mereka bawa itu tiga-tiganya sama. Dagangan mereka adalah kain sutra. Seperti zaman Hindu kemarin saya pernah jelaskan ya, bahwa sampai terkenal di Selat Melaka itu dengan jalur sutra. Mengapa demikian? Karena yang mereka bawa adalah perdagangannya kain sutra. Timbul pertanyaan, apakah jadi bentrok antara mereka? Nggak ada sama sekali. Oke, nah saya jelaskan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke teori Persia. Nah,
teori Persia didukung oleh Husin Jayadiningrat. Nah, siapakah Husin Jayadiningrat ini? Seorang tokoh tentang mengatakan teori Persia itu masuk ke Indonesia abad ke-13, sama seperti Van Lier tadi ya, abad ke-13. Bukti beliau mengatakan itu tadi adalah didukung adanya upacara tabot. Nah, upacara tabot itu sejenis upacara untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad yang namanya Husin bin Ali. Nah, di Persia setiap tanggal 1 Syura itu sebelum Haram itu rutin memperingati hari meninggalnya Husin ini tadi. Nah, orang Persia membawa adat itu, ya, bawa adat itu. Mengapa? Nah, seperti saya jelaskan di kedatangan Hindu Buddha, mereka para pedagang datang ke Indonesia itu menggunakan angin musim. 6 bulan mereka tempat tinggal, 6 bulan lagi baru mereka pulang. Nah, otomatis budaya mereka bawa tadi terjadinya akulturasi dengan agama yang ada di Indonesia. Nah, upacara tabot itu sekarang di Indonesia itu terdapat di Bengkulu dan Sumatera Barat. Nah, kalau Sumatera Barat namanya tabui. Nah, sesuai dengan bahasa mereka ya kan. Nah, itu bukan di seluruh Sumatera Barat ya. Untuk kalian ketahui, itu hanya di daerah Padang Pariaman seperti itu. Oke, nah ini kesimpulannya. Tentu bertanya-tanya, manakah teori yang benar? Ya, teori manakah harus diambil? Nah, secara umumnya di Indonesia itu menerima semua teori. Ya, kenapa kita menerima? Para ahli menerima karena bisa dipertanggungjawabkan, karena ada bukti. Para ahli itu menunjuk bukti, ya, abad sekian itu tadi. Nah, di sini secara umum di Indonesia menganggap agama Islam itu masuk adalah abad ke-7. Ya, abad ke-7. Tetapi berkembangnya abad ke-13. Jadi berkembang mulai abad 11, 13, 16 sampailah sekarang itu. Ya, itu perkembangannya. Jadi ini tetap diterima ya, tetap diterima masuknya karena para ahli itu mengatakan itu ada bukti-bukti yang disampaikan di sana. Nah, hilangnya agama Hindu Buddha itu bukan secara langsung ya, berangsur-angsur. Kan tadinya sebelum masuk Islam, kerajaan Indonesia bercorak Hindu dan Buddha, ya, Hindu dan Buddha mereka. Masuknya Islam, para pedagang tadi berangsur-angsur dengan datangnya para pedagang, maka hilangnya kerajaan Hindu Buddha ini tadi, itu pun bukan hilang secara permanen, ya, bukan secara permanen. Akhirnya mereka para pedagang tadi masuk menyebarkan agama Islam perlahan-lahan. Untuk kalian ingat bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu yang dibawa oleh para pedagang ini tadi bukan dengan paksaan, tapi secara damai. Ya, secara damai. Bahkan antara pedagang tersebut ada bertiga langsung saat itu, ada yang Gujarat, ada yang Persia, ada yang Mekah. Mereka berdagang di Indonesia secara bersamaan. Terima kasih untuk materi tentang asal mulanya perkembangan Islam di Indonesia itu tadi. Nah, tentang teori-teori masuknya agama Islam Indonesia kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya kita perkembangkan lagi bagaimana berkembangnya agama Islam di Indonesia itu. Semoga pengetahuan ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Tetap semangat belajar tanpa menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.